Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Mastermind Associate. Sebelah kiri saya ada Bang Ahmad Reja, saya sendiri Chandra. Kemudian sebelah kanan saya adalah Bang Hendri. Sebelah kanannya Bang Hendri adalah Bang Abdurrahman, dan selanjutnya adalah Bang Triwibowo. Pada hari ini kami ingin menyampaikan press conference dan beberapa sikap atas yang menimpa pada klien kami. Akan kami bacakan press conference-nya, kemudian nanti silahkan jika ada pertanyaan, insya Allah nanti kami akan jawab. Saya baca terlebih dahulu press conference kesewenang-wenangan Bank BRI dalam klaim sepihak kepemilikan dana. Pertama, menyampaikan kronologi fakta dan peristiwa hukum sejak 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020. Yang pertama, bahwa klien kami adalah nasabah prioritas di Bank BRI dikarenakan ada keperluan mendaftarkan anak sekolah di Edinburgh, United Kingdom atau UK, Inggris. Akhirnya membuka rekening tabungan falas GBP, Great Britain Pound Sterling. Utamanya dimaksudkan untuk memfasilitasi pembayaran biaya hidup dan biaya kuliah anaknya yang menuntut ilmu di UK dan aktivitas yang berkaitan lainnya. 2. Bahwa selama di UK, klien kami melakukan berbagai transaksi, kemudian mengisi formulir tax refund dan beberapa lembar semisal kupon undian berhadiah yang berjumlah kurang lebih sekitar 17 lembar dan dimasukkan ke dalam Dropbox yang tersedia di UK. Tax refund dan kupon tersebut diminta oleh klien kami untuk dikreditkan ke rekening tabungan falas GBP yang ada di Bank BRI. 3. Bahwa setelah kembali dan beberapa saat berada di Indonesia, terdapat transfer masuk kepada rekening tabungan falas GBP milik klien kami, yaitu 1. Tanggal 25 November 2019 dalam 3 kali transaksi. 2. Tanggal 10 Desember 2019 terdapat 4 kali transaksi. Dan tanggal 16 Desember 2019 terdapat transfer 2 kali transaksi. 4. Bahwa klien kami pada tanggal 3 Desember 2019 mendatangi kantor BRI untuk mencetak rekening koran dan menanyakan perihal transfer atau dana masuk yang terdapat keterangan invalid credit account currency, karena di rekening koran itu ada keterangan invalid credit account currency. Selanjutnya customer service membuat laporan kepada divisi pelayanan dan kemudian memberikan trouble ticket dengan nomor trouble ticketnya 25752980 sebagai bukti pelaporan. 5. Bahwa kemudian pada tanggal 10 Desember dan tanggal 16 Desember 2019 kembali klien kami menanyakan ke customer service BRI untuk kembali menanyakan perihal dana masuk yang terdapat keterangan invalid credit account currency, yang kemudian dijawab oleh customer service BRI setelah mengecek komputernya menyatakan kurang lebih pada pokoknya sebagai berikut. Tidak ada keterangan dan klaim dari divisi lain, berarti itu memang uang masuk ke rekening Anda. 6. Bahwa semenjak klien kami melaporkan kepada pihak BRI perihal dana masuk yang terdapat keterangan invalid credit account currency, berarti telah diketahui, saya ulangi lagi, berarti telah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut. 7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 klien kami 6. Saya ulangi lagi 6. Pada poin 6 kembali saya tegaskan bahwa semenjak klien kami melaporkan kepada pihak BRI perihal dana masuk yang terdapat keterangan invalid credit account currency, saya tekankan berarti telah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut. 7. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 klien kami memindahkan dana dari rekening tabungan falas GBP ke rekening deposito berjangka falas GBP pada kantor cabang Bank BRI. 8. Bahwa untuk menghindari unsur riba pada rekening deposito berjangka falas GBP pada tanggal 24 Februari 2020 dipindahkan ke anak perusahaan dari bank yang sama berbentuk bank syariah. Bank yang sama tapi syariah. 9. Bahwa setelah klien kami melaporkan dan juga tidak terdapat klaim dari BRI, akhirnya klien kami menggunakan dalam berbagai transaksi pada tahun 2020.
10. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 11 bulan, yakni 1 Desember 2019 dengan tanggal sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020 atau tahun yang berbeda, 2019 sama 2020, bank tersebut di atas tidak pernah mempermasalahkan transfer dana yang masuk dimaksud. Namun pada tanggal 6 Oktober 2020, account officer Bank BRI yang biasa melayani klien kami sebagai nasabah prioritas menyatakan atau mengklaim per telepon maksudnya melalui telepon, bahwa telah terjadi kekeliruan dalam transaksi tabungan falas GBP sebesar 1,714842 atau 1.714.842 GBP yang diterima pada kurun waktu 25 November sampai 15 Desember 2019. BRI menghubungi klien kami tanpa surat resmi dan hanya menyodorkan 2 lembar kertas HVS kosong seperti ini. Klien kami diminta menulis kesanggupan untuk mengembalikan dana yang sudah masuk. Baik, saya lanjutkan. Jadi ini kronologisnya itu pas sebelum dan pasca 6 Oktober ya. Ini saya jelaskan setelah 6 Oktober. Pasca mengklaim gitu ya. Jadi saya ikhtisar dari poin 1 hingga poin 10 tadi. Jadi klien kami ini setelah mengkonfirmasi, dia berpikir dan berkeyakinan bahwa dana setelah dinyatakan bahwa ini memang dana milik ibu, berpikir dan meyakini bahwa ini adalah dana hasil dari yang pernah ditulis nomor rekeningnya itu di Edinburgh, UK. Karena di sana itu mengisi kupon tax refund dan semisal kupon undian, gitu ya. Jadi, kalau misalnya memang sudah tidak diklaim, berarti yang satunya lagi. Mungkin yang ini. Ini. Sudah. Karena sudah tidak ada klaim dari BRI. Dan tadi sudah saya jelaskan juga bahwa setelah menanyakan kepada customer service itu, pengirimnya itu hanya angka-angka, gitu ya. Tidak ada nama dan segala macam. Jadi berkeyakinan bahwa ini adalah uang dari undian yang pernah dicatat nomor rekeningnya itu di Edinburgh atau tax refund. Oke, saya lanjutkan pasca 6 Oktober gitu ya. Bahwa klien kami ini memberikan kuasa kepada kami, ini surat kuasanya gitu ya. Bahwa kami ini mendapatkan kuasa sebagai pendamping untuk diminta pendapatnya untuk memastikan dan menjalankan fungsi ini telah sesuai berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang advokat. Jadi kami beranggapan bahwa kami berhak gitu ya, dan nasabah pun berhak untuk didampingi oleh advokat kuasa hukum. Seperti ada beberapa surat kuasanya. Kemudian nomor 12 saya lanjutkan dari yang tadi, bahwa kami mendampingi klien dalam rangka memenuhi undangan rapat yang diadakan di kantor BRI pada tanggal 20 Oktober 2020. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh Saudara Idu Pembukuan, Reki Pincasus, Dina Layanan, dan Eka Wapincasus. Setelah dimulainya rapat, klien kami dikejutkan dengan ucapan nada tinggi oleh Saudara Idu yang mengatakan, "Mengapa ibu pakai pengacara?" Sempat kami tegur bahwa nasabah berhak didampingi oleh kuasa hukum. Akhirnya rapat dimulai. BRI menyatakan adanya kesalahan sistem yang tidak support, ya. Adanya kesalahan sistem yang tidak support. Ini keterangan pertama yang kami dengar, gitu ya. Sekali lagi yang kami dengar, tidak ada surat secara resmi, gitu ya. Untuk falas GBP, sehingga ada kesalahan transfer kepada klien kami dan meminta untuk mengembalikan, dan dana yang telah dipakai bisa menjadi cicilan ringan bahkan tanpa bunga. Itu yang diucapkan oleh Pincasusnya. Nah, akhirnya setelah itu kami undur dari rapat. Nomor 13, bahwa kami mengirim surat kepada BRI sebagai bentuk tanggapan dan keberatan atas statement dalam rapat yang diadakan tanggal 20 Oktober 2020 di atas. Dalam surat tersebut kami menyatakan bahwa rekening milik klien dan segala yang ada di dalamnya adalah sah milik klien berdasarkan perundangan. Bahwa surat di atas tidak pernah dibalas
Ya, BRI meminta kepada klien kami untuk rapat via Zoom meeting berikutnya yang dilaksanakan tanggal 11 November 2020 dan meminta untuk tidak didampingi oleh kuasa hukum, gitu ya. Lalu klien menyanggupi rapat Zoom tersebut. BRI diwakili oleh saudara Eka Wapincasus dan bersedia serta berjanji akan memenuhi keinginan klien kami. Nah ini ya, 3 hal yang Wapincasus ini berjanji. 1, surat resmi. Yang kedua, bukti transaksi. Kemudian yang ketiga, penawaran dari BRI, gitu ya. Nah, yang berikutnya, bahwa janji tinggallah janji. Klien menunggu hingga 3 pekan permintaan klien tidak juga dipenuhi. 3 pekan ya, dari tanggal 11 November. Kemudian tanggal 24 November itu klien langsung mengirim surat ke BRI menanyakan janji yang pernah disanggupi oleh Wapincasus ini, saudara Eka, gitu ya. Nah, kemudian klien memberikan tenggat waktu 1 minggu. Jadi totalnya 1 bulan, gitu ya. Nah, tapi tidak dibalas surat ini. Surat tanggal 24 ini saya tunjukkan ya. Ini suratnya. Suratnya ini. Itu tidak dibalas oleh BRI. Kemudian malah membalas dengan somasi. Ini somasinya. Kami langsung balas dengan jawaban somasi bahwa klien merasa saya ulangi, bahwa kami mendatangi dan memohon pendapat ya setelah kami menjawab gitu ya, menjawab surat salah satu guru besar yang juga perumus undang-undang transfer dana, karena pada saat kita rapat itu diancam dengan pasal 85 undang-undang transfer dana itu, gitu ya. Kami meminta pendapat hukumnya kepada Prof. Edward Hiarij yang saat ini menjadi Wamenkumham, gitu ya. Ada dalam isi pendapat hukumnya ada 3 poin ya. Yang pertama adalah ini adalah bukan waktu yang patut, gitu ya. Yang kedua, bank harus memenuhi kewajibannya dengan memenuhi pasal 57 dan 78. Kemudian Prof. Edward ini menyatakan juga dalam legal opininya penerima dana tidak dapat diminta pertanggungjawaban baik pidana maupun perdata. Seperti itu ya. Ini legal opininya. Gitu ya. Ini legal opininya. Kemudian selanjutnya 1 minggu setelah diberikan somasi, klien kami dilaporkan dengan menggunakan pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana. Bahwa atas laporan di atas kami melakukan pengaduan kepada Karwasidik Bareskrim Mabes Polri dengan 11 poin yang wajib dipenuhi oleh penyidik. Di antaranya kami sebutkan, tidak kami sebutkan semuanya. Ini ya. Kami sudah mengadukan ini dan ada 11 poin yang harus dipenuhi oleh penyidik. Salah 3-nya adalah 1. Mendapat dokumen terkait status nasabah prioritas terlapor, mendapat informasi dari Bank Indonesia terkait kesalahan transfer, jika ada kesalahan bagaimana peraturannya, gitu ya. Kemudian mendapatkan informasi SOP ketika terjadi kesalahan, artinya SOP dari BRI. Nah, poin 2 adalah mendapat informasi dari Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia menyatakan bahwa untuk melakukan merevisi atau memperbaiki kekeliruan itu, bank itu hanya diberikan waktu 1 hari, gitu ya, berdasarkan PBI nomor 12 garis miring sekian dan 2012 sebagai perundangan turunan dari Undang-Undang Transfer Dana, gitu ya. Nah, dalam PBI tersebut menyatakan bahwa kekeliruan hanya diberikan batas waktu 1 hari. Rekan-rekan bisa diingat tadi ya, berapa lama waktu yang terjadi? 11 bulan, gitu ya. Itu bisa dijawab sendiri, gitu ya.
Kemudian nomor berikutnya bahwa klien melakukan itikat baik untuk kesekian kali dengan meminta kepada BRI bukti voucher transaksi. Nah, ini kami buktikan ya bahwa klien meminta bukti voucher. Ini meminta kepada kami dan untuk meminta bukti voucher kepada BRI. Ini pun tidak pernah dibalas, gitu ya, tidak pernah dibalas. Artinya kenapa ini diminta oleh klien? Klien meminta ini sudah waktu yang tidak patut berdasarkan legal opini dari Prof. Edward, gitu ya. Ini bukan waktu yang patut. Bagaimana jika terjadi kesalahan transfer ini ternyata bukan dari BRI, ternyata bukan dari bank, bukan dari mana, tapi ini dari mana? Sehingga harus dibuktikan dengan bukti transaksi yang tadi sempat kita bahas ya. Kita belanja di mana, kita ada default, kemudian kita akan membuktikan bukti transfer dan bukti pemesanan, seperti itu ya. Nah, ini pun tidak diminta, tidak diberikan ya. Kemudian bahwa pada tanggal 12 Januari klien kami melalui kuasa hukum mengajukan gugatan perdata ya. Dalam gugatannya BRI melakukan klaim sepihak kepada klien kami, dan sementara klien kami meyakini bahwa dana tersebut milik klien kami. Yang tadi kami sampaikan bahwa ini setelah dinyatakan tidak ada masalah, ini dana milik ibu, ini milik Anda, sehingga meyakini bahwa dana ini milik klien hasil dari undian, gitu ya, seperti itu. Kemudian bahwa tanggal 18 Februari ini yang saya akan tunjukkan. 18 Februari 2020 kami mengundang pihak legal BRI untuk melakukan mediasi di luar pengadilan. Kami mengirim undangan, ini undangannya, namun tidak dibalas. Pada hari haknya itu kami menghubungi via telepon. BRI menyatakan tidak bisa menghadiri dan meminta kami yang datang ke kantor BRI, dan kami sanggupi. Demi kepentingan klien kami penuhi keinginan BRI dalam notulen rapat tersebut yang telah ditandatangani. Ini ya. Ini janji kesekian kalinya bahwa BRI akan memvalidasi data kepemilikan dana BRI dan memberikan bukti. Yang poin 2, Bu Indah dapat mengembalikan namun tidak semua, yakni dengan nominal sesuai dengan kemampuan dan akan disampaikan pada saat setelah bukti tersedia. Kemudian yang ketiga, Bu Indah terkuasa meminta timeline kepada BRI, kapan, gitu ya. Jadi supaya jelas, gitu ya. Kemudian nomor berikutnya bahwa pada tanggal 8 Juni klien melaporkan kepada Barreskrim Mabes Polri dengan delik pasal yang tadi Bapak tanyakan, pasal 49 ayat 2 huruf B, dengan bank melanggar prinsip kehati-hatian, namun karena klien kami tidak ingin mencelakakan karyawan hingga direksi, klien mencabut laporannya. Iya, ini laporannya dan ini pencabutannya, gitu ya. Bahwa klien memiliki cerita menarik. Ini yang menarik, bahwa sebelum terjadinya permasalahan ini, pada tahun 2017 klien ini memiliki fasilitas kredit, gitu ya, di BRI di cabang yang sama. Kreditnya kredit KPR, kredit pemilikan rumah. Rumahnya itu nilainya ya hampirlah 12 miliar lebih, gitu ya. Baru sekitar terlambat 2-3 bulan atau mungkin lebih, tapi tidak sampai dengan macet total, gitu ya. Masih sanggup untuk membayar. Nah, klien ini diminta untuk menyelesaikan pinjamannya, gitu ya, KPR-nya ini. Akhirnya klien kami menyerahkan, silahkan untuk dijual. Klien menawarkan kepada pihak lain dan ternyata yang pembelinya itu terdapat dari yang membawa adalah dari pihak BRI dengan harga transaksi sekitar 7 miliar sekian, gitu ya. Sehingga dari hal ini kami peroleh bahwa
menduga gitu ya bahwa klien kami ini memang beritikat baik ya, dinilai beritikat baik oleh bank sehingga dana ini ya kita nggak tahu, kita lihat seperti apa gitu ya. Para ahli akan berbicara ini, kami akan bawa ini ke ahli, kami sudah menanyakan ke beberapa ahli juga gitu ya, dan semua ahli menyatakan bahwa bank tidak dapat mengklaim sepihak. Silakan dilanjutkan rekan Chandra, kesimpulan dan ininya. Baik, kesimpulannya bahwa satu, Bank BRI bukanlah pengirim atau sender, melainkan meneruskan dana kepada pihak klien kami. Jadi dalam arti ini adalah pihak bank sebagai pihak ketiga. Mestinya kalau terjadi transfer dana, kalau misalnya bank menyatakan salah transfer dana, pengirim mestinya melakukan komplain. Kedua, bahwa dana yang masuk diduga kuat berasal dari tax refund dan beberapa kupon undian berhadiah. Dan klien kami telah melakukan klarifikasi dan menanyakan atau cross check kepada pihak BRI terkait dana masuk terdapat keterangan invalid credit account currency. 3. Bahwa BRI telah memberikan jawaban atau mengirimkan pemberitahuan kepada penerima bahwa mempunyai hak untuk mengambil dana hasil transfer sebagaimana penjelasan pasal 40 junto pasal 36 Undang-Undang Transfer Dana. 4. Bahwa tidak terdapat komplain atau klaim atau keberatan dari pihak BRI dalam batas waktu yang wajar telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan perundang-undangan itu dalam Undang Transfer Dana pasal 56 ayat 1, pasal 57 junto pasal 57 Undang-Undang Transfer Dana, di situ dinyatakan harus segera, wajib segera secepatnya. Gitu ya. Kemudian diturunkan dalam pasal 11 Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia, kalau tidak salah nomor 14 garis miring 23 14 garis miring 23 garis miring PBI garis miring 2012 kalau tidak salah, itu dinyatakan bahwa hanya 1 hari dari sejak diketahui. Kapan sejak diketahui? Kembali kepada poin 9, poin 6, yaitu semenjak klien kami melaporkan kepada Bank BRI perihal dana masuk yang terdapat keterangan invalid credit account currency, berarti telah diketahui, ya, berarti telah diketahui terjadinya kekeliruan tersebut. Nah, dari situlah mestinya dihitung 1 hari berdasarkan peraturan PBI. Kemudian di mana letak kesewenang-wenangan Bank BRI? Pertama adalah Bank BRI melakukan klaim sepihak pada tanggal 6 Oktober 2020 melalui account officer-nya Bank BRI yang biasa melayani klien kami sebagai nasabah prioritas menyatakan atau mengklaim melakukan pertelepon bahwa telah terjadinya kekeliruan. Itu pun hanya melalui telepon dan menyodorkan kertas kosong, HPS kosong. Dan kemudian klien kami diminta untuk mengembalikan dana tersebut. Kedua, melakukan pemblokiran atau memblokir rekening falas GBP dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai 4 Oktober 2021 tanpa pemberitahuan dan izin nasabah atau klien kami, kemudian tanpa juga penetapan tersangka dan juga tanpa penetapan dari pengadilan, langsung memblokir. Kemudian yang blokir itu kemudian dibuka kembali oleh Bank BRI setelah penetapan tersangka. Jadi klien kami sudah tetap tersangka, kemudian blokir yang rekening tadi dibuka kembali oleh BRI. Tentu itu ada patut dipertanyakan dalam konteks ini. Ketiga adalah melaporkan nasabah kami atau nasabah prioritas klien kami ini dan kemudian menjadi tersangka. Inilah kesewenang-wenangan Bank BRI. Kenapa kami sebut sewenang-wenang? Pertama, klien kami sudah menunjukkan itikat baik. Ini bank besar ini bank plat merah. Gitu ya. Alangkah bisanya bank plat merah, bank besar TBK di bursa efek, ya di bursa saham. Kalau dia mengklaim terjadi kekeliruan, bayangin 11 bulan dalam rentang tahun yang berbeda, 2019 2020. Berarti sudah tutup akhir tahun, berarti sudah tutup buku dong. Sebagai PT sudah tutup buku di situ. Kalau ada kekeliruan, problem berarti dalam laporan itu. Gitu loh. Kemudian di dalam Undang-Undang Transfer Dana, bank wajib memberikan laporan internal dan memberikan laporan berkala kepada pihak berwenang. Siapa? OJK dan BI tentang laporan transfer dana. Kalau sudah ditutup akhir tahun, tidak ada masalah, tidak ada ini. Pertanyaannya laporannya bagaimana itu laporan itu? Ini nasabah prioritas dibeginikan, apalagi nasabah yang bukan prioritas. Gitu loh. Enak sekali ya, transfer masukin aja. Gitu. 11 bulan kemudian baru ini dan mengklaim diminta kembali, tidak mau kembaliin, kemudian dipidana. Ini bank macam apa ini? Gitu ya. Kalau begini.
Saya kira pihak berwenang seperti OJK, BI mesti turun tangan ini ya terhadap seperti ini. Klien kami adalah korban. Klien kami adalah korban. Kenapa korban? Ya, klien kami ini bukan penjahat. Saya ulangi, klien kami bukan penjahat. Klien kami sudah itikat baik menanyakan. Ini keterangan apa? Berarti sejak itulah diketahui kesalahan. Kenapa bank tidak mengambil? Berdasarkan PBI, segera. Berdasarkan pasal 56 junto 57 undang transfer dana, segera perbaiki. Ini tidak diperbaiki. Bank macam apa ini? Ya, laporannya bagaimana laporan akhir tahun? Kalau laporan akhir tahun tidak ada masalah, mestinya close dong. Jangan diungkit lagi masalah ini. Kalau berdasarkan pasal 40 junto pasal 36 undang-undang transfer dana, maka uang itu sudah sah milik klien kami. Kalau memang kesalahan transfer. Kenapa? Pasal 40 dan junto 36 itu dinyatakan bahwa ya transfer dana telah dinyatakan selesai. Pasal 40 apabila sudah diaksepkan, kemudian memenuhi syarat pasal 36. Apa pasal 36 itu? Satu adalah uang sudah dikreditkan kepada penerima. Kedua, bank sudah memberikan pemberitahuan kepada penerima untuk memperbolehkan mengambil. Mestinya selesai dong. Secara hukum sah itu milik klien kami jika memang salah transfer. Gitu loh. Ini tiba-tiba dipidanakan. Berarti undang-undang ini tidak punya kepastian hukum. Berarti kalau begini, contoh ya, misalnya gini, ada penjahat nih, misalnya ada penjahat narkoba. Kemudian berniat jahat, transferlah uang itu ke rekening-rekening kita. 10 miliar misalnya. Gitu ya. Kemudian ya yang menerima itu melaporkan misalnya, ini uang apa? Gitu ya. Kemudian bank misalnya mengklaim, oh tidak tahu. Suatu saat yang transfer tadi melaporkan bahwa saya salah transfer. Dipidana dong pasal 85. Gitu deh. Jadi oleh karena itu saya kira pihak berwenang harus segera turun tangan. Ini ada apa dengan bank ini? Gitu ya, harus turun tangan. Klien kami korban, sakit sekarang. Gitu ya. Tidak ada, bukan penjahat. Kalau penjahat tuh begini ya, kalau penjahat tuh terima duit nih, kagak lapor, nggak pernah lapor. Gitu, nggak pernah lapor, uangnya diambil semua. Ini ditimpan di bank yang sama, ditaruh di situ. Gitu loh. Ini malah lapor loh. Ini banknya aja yang ini setahun kemudian baru diklaim itu salah transfer. Enak banget ya mengklaim setahun kemudian. Gitu. Saya pikir kesenang-wenangan ini saya kira harus di apa istilahnya, dilawan, diprotes begitu ya. Jangan sampai ini terjadi pada kita semua. Begitu. Nah, saya pikir itu ya press conference kita pada sore ini. Jika ada pertanyaan dari awak media, saya persilahkan. Ini kasus salah transfer besar ya, soalnya sampai 1,7 itu berapa rupiah? Kalau berdasarkan GBP sekitar 28 miliar ini. Kurang lebih. Ya, 28 miliar. Kalau berdasarkan klaim bank, ini salah transfer. Berarti terbesar. Gitu loh. Kalau berdasarkan klaim bank salah transfer. Gitu. Ya, menambahkan sedikit ya, rekan-rekan. Tadi menarik yang rekan saya sampaikan bahwa ini dikhawatirkan kita lah besok-besok yang menjadi korban kan gitu ya. Yang tadi diilustrasikan oleh rekan saya itu. Jadi bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ini satu pertanyaan besar gitu ya. 1 tahun gitu ya. 1 tahun itu tidak diketahui gitu ya. Baru diketahui setelah 1 tahun. Saya menjadi pertanyaan besar bagi saya pribadi. Katakanlah ya, memang betul ini adalah uang BRI. Bagaimana mungkin uang sendirinya saja tidak bisa dilindungi? Gimana dengan uang nasabah? BRI ini nasabahnya banyak, terbesar, kedua terbesar kalau tidak salah, ya. Bagaimana dengan nasabahnya? Bagaimana dengan uang nasabahnya? Gitu ya. Saya rasa banyak juga beberapa kasus duit yang hilang itu di rekening itu
pernah juga terjadi ya. Kalau pernah saya baca sih pernah terjadi gitu ya beberapa kali. Nah, jadi ya sungguh ini suatu tanda tanya yang sangat besar gitu bagi kami. Demikian. Ada yang lain pertanyaan? Ini tanya, Pak. Ya. Ini kan selama kurun waktu bulan Desember nih kejadiannya 3 kali lapor, ya. Nah 3 kali lapor itu jawaban customer service sama atau berbeda-beda? Sama. Sama ya. Kalau sama biasanya kan kalau kita kan ditanya bukti apa nih nomor trouble tiketnya beda-beda atau apa? Sama. Oh, sama. Trouble tiketnya selalu dicek pada saat menanyakan, selalu dicek dan itu tidak ada klaim, tidak diketahui, tidak ada klaim dan seperti itu. Selalu dicek, tidak diketahui, gitu ya. Tidak ada klaim, tidak diketahui, tidak ada klaim, seperti itu aja jawaban dari report dari tiket itu. Artinya sumber dananya nggak jelas gitu ya Bang ya? Sampai pihak bank itu mengklaim, kami meyakini, klien kami meyakini bahwa dana ini, karena yang klien ini hanya mengisi nomor rekening yang dituju ini di Edinburgh di September 2019. Dia hanya mengisi di kupon-kupon itu, kupon tax refund dan kupon-kupon lainnya yang seperti kupon undian. Hanya itu dia mengisi nomor rekening yang falas itu, yang masuk dana itu. Jadi setelah tidak ada klaim, tidak ada kemungkinan lain, berarti yang dari sana akan begitu. Itu karena hanya itulah yang beliau hanya mengisi nomor rekening itu di kupon itu. Tidak ada pernah yang lain. Sudah ditelusuri belum untuk memastikan apakah Kami sudah menanyakan beberapa kali bukti voucher, ya, bukti voucher. Kenapa? Ya. Menjadikan bukti buat muatan bukti buat itu. Jadi pada saat CS menyatakan bahwa ini tidak ada klaim, dari mana pengirimnya, siapa pengirimnya, itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa itu hanya angka-angka, gitu ya, hanya angka-angka saja. Si pengirimnya itu hanya angka-angka, tidak ada nama, tidak ada apa, tidak ada apa, gitu. Bang, Ya. itu mau nanya Bang, ada peralihan tanggal registrasi para PDP milik klien 25, 10, dan 16 Desember 2019. Secara aturan peraturan perbankan itu sejauh mana Bang yang untuk menunjukkan itikat baik dalam ditinjau dari peraturan perbankannya, ada nggak Bang? Dengan batas waktunya untuk izin lapor ataupun izin mengajukan mempertanyakan dari pihak klien ke pihak perbankan, begitu juga pihak perbankan kepada klien. Maksudnya pertanyaannya gimana? Pertanyaannya adalah aturan apa yang ditinjauannya dari peraturan apa untuk menentukan batas waktu ini dana milik nasabah atau ini dana milik pihak tadi perbankan. sudah kami sampaikan bahwa batas waktu berdasarkan perundangan, ya, sekali lagi perundangan, Undang-Undang Transfer Dana dan Peraturan Bank Indonesia sebagai turunan dari Undang-Undang Transfer Dana, itu batas waktunya 1 hari. Ada ahli yang mengatakan bahwa 90 hari. Ini berapa bulan? Berapa hari? Gitu ya. Jadi secara hukum ini sah dana milik klien kami. Seperti itu. Secara hukum. Terus satu lagi, di sini kan ada pihak BRI menghubungi klien kami tanpa surat resmi. Sampai sekarang belum ada surat resmi. Tidak ada. Ya, terus menyodorkan 2 lembar kertas HPS kosong. Itu diisi nggak oleh klien? Tidak diisi. Jadi pada saat undangan pertama belum didampingi oleh kuasa hukum, itu menunggu selama 3 jam di ruang meeting tanpa ada yang menemani. Nanti mungkin bisa ditanya langsung ke klien kami, gitu ya. Jadi diundang, datang, gitu ya. Disuruh menunggu selama 3 jam di ruang meeting tanpa ada yang menemui pimpinannya. Itu pada undangan pertama, gitu ya.
tiba-tiba setelah hampir selesai 3 jam itu menuju ke 4 jam itu, account officer-nya datang dan membawa lembaran kosong itu. Niatnya untuk meminta pernyataan bahwa klien akan mengembalikan. Nah, klien kami ini kaget dan takut gitu ya. Ini seolah-olah kayak ditodong gitu ya. Saya diundang, saya langsung disodorkan kertas kosong. Pengakuan klien kepada kami merasa ketakutan gitu. Seperti itu. Bang, ini kan ada, kalau di poin 3 itu ada 9 kali transaksi. Iya. 25, 10, dan 16 Desember. Artinya sebenarnya kalaupun disebut dengan kesalahan transaksi itu kan harusnya 10 kali transaksi. Ya. Tapi ini terdapat 9 kali transaksi. Apa alasan Bang mengakui bahwasannya mereka melakukan 9 kali transaksi yang salah dalam 3 waktu yang berbeda? Nah, ini adalah kejanggalan berikutnya ya. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pada rapat kedua bahwa BRI salah transfer gitu ya, karena sistemnya tidak support. Itu alasan yang pertama kami dengar ya. Mungkin yang alasan berikutnya itu berbeda dengan alasan yang pertama itu, bukan sistem yang tidak support. Ternyata hal lain gitu ya. Intinya bukan yang itu, alasannya hal-hal lain gitu. Ini karena ngehit apa, ininya salah, ada segala macam. Nah, saya sudah menyampaikan bahwa jika memang sistem yang salah, sistem yang tidak support, harusnya Anda menggugat softwarenya, bukan nasabahnya, gitu ya. Kalau misalnya salah, apanya lagi? Mau dikejar apa? Mau dicari kesalahan siapa? Gitu ya. Kejarlah itu yang punya software. Anda beli software itu berapa miliar, gitu ya. Kalau misalnya terjadi seperti ini, kalau memang ini benar kesalahan, gitu ya. Gitu. Kesalahan itu ya macam-macam juga, ada yang disengaja atau yang tidak disengaja, ya saya nggak tahu. Nah, gitu. Justru itu tadi yang saya ilustrasikan, Pak, ya, bahwa dalam persidangan itu yang tadi saya ilustrasikan, saya belanja di marketplace, saya sudah transfer, ya, barang tidak nyampe, alamat jelas, ambalnya semuanya jelas, ya, lalu saya mau melaporkan penipuan atau apalah itu ya, apa bukti apa yang saya harus bawa? Bukti transfer, ya, bukti transfer dan bukti yang relevan gitu ya. Nah, ini saya tidak. Saya hanya bawa slip gaji saya sama surat pengeluaran saya setiap bulan, buat ini. Nah, itulah saya nggak bisa menjelaskan bukti apa yang BRI bawa gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Saya hanya membawa slip gaji. Ini slip gaji saya masuk ke rekening saya, gitu ya. Saya membuat list bahwa saya menggunakan dana ini untuk ini. Nah, ini nih untuk pembelian di marketplace itu. Nah, seperti itu. Kasus transfer ini kan sebenarnya bukan pertama kali terjadi di Indonesia. BNI itu sempat salah transfer 51 miliar, tapi dalam sekali transaksi, dan itu digunakan langsung oleh nasabahnya. Yeah. Nah, ini kan terkait dengan pelaporan ini sebenarnya sekarang dari kliennya pengacara sendiri, apa yang sebenarnya merasa dirugikan seperti apa? Dan gugatan apa yang disiapkan untuk melakukan serangan balik kepada bank plat merah ini? Ya, jadi betul tadi yang ditanyakan rekan media bahwa kalau ini kesalahan, kenapa 9 kali? Kenapa 9 kali dan dalam 3 hari yang berbeda, gitu ya? Tanggal 25 November, tanggal 10 Desember 2019 sama tanggal 16 Desember 2019. Dalam 3 hari yang berbeda, 9 kali transaksi salah. Itu kan suatu kejanggalan berikutnya. Sudah ada berapa kejanggalan tuh? Ada 3 kejanggalan sudah ya. Nah, terkait dengan yang tadi rekan media sampaikan bahwa kami telah mengajukan gugatan, ya, gugatan perbuatan melawan hukum
Ya, apa perbuatan yang dilakukan oleh BRI? Satu, dia telah memasukkan dana. Ya, telah memasukkan dana. Kalau misalnya memang dia klaimnya kesalahan transfer, dia berarti telah lalai, gitu ya. Dia telah lalai. Yang kedua, klien sudah menyatakan, sudah menanyakan, sudah mengkonfirmasi, sudah mengklarifikasi beberapa kali, gitu ya. Dan bahkan trouble ticket yang pernah dibuat itu sudah dinyatakan close, gitu ya. Sudah dinyatakan ditutup. Artinya sudah tidak ada masalah. Nah, sementara setelah melakukan itu 1 tahun berikutnya mengklaim. Nah, inilah yang dasar gugatan kami. Untuk yang terakhir adalah menetapkan mempidanakan klien kami, itu ya. Nah, itulah alasan-alasan kami dalam gugatan perbuatan melawan hukum itu dengan meminta ganti kerugian hampir 1 triliun, seperti itu. Ada lagi? Saya setuju kalau Abang menggugat BRI, karena kejadian ini saya dialami sama tante saya sendiri. Namun 4.500 rumah penunjukan dari Menteri PUPR. Setelah rumahnya selesai kan harus dibayar, kita harus pindah. Namun kenyataannya BRI malah membayar ke pengembang lain yang tidak ada kaitannya dengan proyek itu. Sekarang lagi dilaporkan ke Bambang Susatyo. Pejabatnya ditagih jamnya transok. Bermasalah itu. Siap. Saya izin menambahkan, gugatan kami ini terkait perbuatan melawan hukum. Ada 2 perbuatan melawan hukumnya BRI. Pertama, kita punya lemari. Ya, kita punya lemari. Ini rumah saya, ada lemari. Orang lain datang, masuk menitipkan barang tanpa izin saya. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya. Tidak boleh itu. Lemari itu lemari saya. Tidak boleh orang memasukkan barang apapun itu. Kalau dia memasukkan berarti sudah masuk ke pintu rumah, masuk dalam rumah kita dan membuka lemari itu. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, di dalam Undang-Undang Transfer Dana dinyatakan bahwa apabila bank menyatakan kesalahan transfer, maka bank wajib mengganti denda, kompensasi, ganti rugi, dan bunga. Itu di dalam Undang-Undang Transfer Dana. Dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia bagaimana rumusnya. Rumusnya adalah di dalam Peraturan Bank Indonesia itu dinyatakan bahwa ganti rugi denda yang harus dibayar oleh bank adalah 1, jumlah dana yang ditransfer dikali jumlah hari keterlambatan dikali suku bunga nasabah itu. Yang keempat, dikali 1 dibagi 365. Bayangkan kalau misalnya 28 miliar, maka dikali jumlah hari keterlambatan, berapa itu? Anggaplah setahun, 366. Dikali suku bunga. Banyak lah ya, berapa miliar itu yang harus dia ganti. Oke. Nah, itu perbuatan melawan hukumnya. Ada 2, 1 memasukkan barang kepada kita. Kedua adalah bank dalam undang-undang harus mengganti itu sesuai dengan rumus yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia, gitu ya. Nah itu, jadi tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah setelah bank mengganti denda rugi segala macam, apakah uang itu harus dikembalikan? Berdasarkan Undang-Undang Transfer Dana, dana itu adalah sah demi hukum, milik nasabah, ya. Milik nasabah berdasarkan pasal 40 junto pasal 36. Di dalam Undang-Undang Transfer Dana itu ada yang disebut dengan prinsip final of payment atau final of settlement. Apa itu? Prinsip itu dalam Undang Transfer Dana, apabila dana sudah berpindah dari rekening satu ke rekening lain, maka tidak boleh ditarik lagi. Itu dalam prinsip final of payment atau final of settlement di dalam Undang-Undang Transfer Dana. Jadi oleh karena itu sudah sah secara hukum bahwa itu dana milik nasabah kalau memang salah transfer. Yang kedua, hari yang tidak patut dalam waktu 1 tahun 11 bulan dalam rentang waktu tahun yang berbeda. Sudah tutup buku, sudah laporan berkala kepada BI, kepada OJK, kepada internal, tidak ada problem. Kalau ada problem berarti laporan akhir tahunnya bermasalah. Gitu ya. Berarti patut diduga laporannya bisa palsu mungkin. Kalau palsu bagaimana itu? Kan begitu ya.
Kan sudah tutup buku namanya juga. Dan ada beberapa hal tambahan. Pertama terkait dengan kasus tiga waktu berbeda dalam 9 kali transaksi. Ini kan dana yang tidak sedikit ya, saat transfer yang tidak sedikit. Apakah ada dari pihak OJK ya yang melihat ada transaksi tidak patut yang terjadi? Yang kedua terkait dengan pemblokiran ya rekening falas. Ini kan rekening falas kalau dilihat dari tanggal 6 Oktober 2020 sampai 2021 ya, artinya ada jangka waktu 1 tahun pemblokiran. Apakah memang sudah ditetapkan oleh jaksa? Kan biasanya kan pemblokiran rekening ini terkait dengan transaksi pencucian uang. Apa alasan BRI memblokir rekening falas ini selama 1 tahun? baik, terima kasih awak media. Tadi ada dua pertanyaan itu sebetulnya. Pertanyaan pertama adalah terkait klaim bank yang melakukan kesalahan transfer, apakah OJK melakukan pemantauan? Kalau berdasarkan pasal 72 Undang-Undang Transfer Dana dan pasal 21 Peraturan PBI, maka OJK dan BI itu adalah wajib melakukan pemantauan kepada bank. Kemudian pasal 73 dilanjutkan berikutnya. Apa? Bank itu wajib memberikan laporan berkala atau periodik. Ya, laporan berkala dan periodik tentang apa? Tentang transfer dana. Kalau misalnya tidak ada, sementara kalau tidak ada persoalan, tidak ada permasalahan dari itu, ya, maka semestinya sudah selesai dong, sudah clear. Gitu. Apalagi sudah akhir tahun tutup buku. Begitu. Nah, ini saya kira kalau tidak ada persoalan, pertanyaan selanjutnya adalah patut diduga bank tersebut memberikan laporan kepada OJK dan BI, mungkin laporan yang lain mungkin jika tidak ada persoalan di situ. Karena pasal 72, 73 Undang-Undang Transfer Dana, pasal 21 PBI wajib memberikan laporan itu. Gitu loh. Nah, itu kalau terkait masalah pemantauan dari lembaga yang berwenang itu. Terkait masalah transfer dana. Pemblokiran? Bang. Apakah memang pengetahuan polisi atau memang pihak bank langsung memblokir begitu saja? Oh ya, jadi itu terjadi pada 6 Oktober ya, sampai dengan kurang lebih 9 Oktober. Nah, itu tanpa ada izin dari manapun, jadi hanya sepihak ya, termasuk bank yang anak perusahaan dari BRI ini sendiri, BRI Syariah itu sempat memblokir juga di bank yang berbeda. Jadi di bank BRI-nya awalnya hampir seluruhnya rekening milik klien itu, termasuk rekening bisnis semuanya itu diblokir. Tapi akhirnya yang bisnis itu dibuka kembali. Kemudian kalau tidak salah bisnisnya ada yang masih dibuka. Kemudian yang di bank lain, ya, yang di BRI Syariah itu diblokir tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada izin, tanpa ada penetapan tersangka dan lain sebagainya berdasarkan perundangan gitu ya. Jadi tidak ada. Ada rencana untuk lapor balik gitu dengan tidak ada yang menggunakan izin? Ya, kami akan pertimbangkan itu, mengingat kesewenang-wenangan ini sudah melampaui gitu ya. Klien kami sudah merasa menunggu gitu ya, ingin menyelesaikan secara baik gitu ya, meminta bukti transaksi, surat resmi, dan itu hanya janji gitu ya. Kami akan mempertimbangkan itu untuk melaporkan kembali itu, untuk melaporkan balik kepada BRI. Bang, terakhir Bang, saya mau nanya Bang, langkah apa Bang selanjutnya Bang dengan ditolak ke peradilan, kemudian untuk meminta ganti rugi seperti Abang tadi bilang, hampir nyari 1 triliun, langkah apa yang harus dilakukan? Hukum apa yang dilakukan oleh pihak sementara itu? Ya, kami akan terus melakukan upaya-upaya hukum gitu ya, melakukan upaya hukum, salah satunya yang tadi gugatan perdata itu 1 triliun rupiah kurang 30 miliar. Kemudian kami akan mempertimbangkan untuk melaporkan balik terhadap BRI. Kemudian ada langkah-langkah hukum lainnya seperti itu. Langkah hukum lainnya saya menambahkan termasuk namun tidak terbatas pada ombudsman, karena ombudsman bisa melihat untuk kesalahan maladministrasi karena bank ini adalah bank plat merah.
Kemudian yang kedua, kami juga mempertimbangkan untuk melapor kepada BI, kepada OJK, kepada bursa saham. Ya, kami mempertimbangkan untuk melaporkan hal itu terkait hal ini. Gitu. Boleh dijelaskan invalid credit account currency itu secara teknis atau secara penjelasan yang gampang ini apa Pak? Invalid credit account currency. Ya, itulah yang ditanyakan oleh klien kami. Itu yang ditanyakan dan itu sampai hari ini tidak ada penjelasan apapun tentang itu. Seperti itu. Kalau maknanya Maknanya itu invalid itu kan ada error gitu ya, ada error, ada kesalahan, invalid, dari valid berarti jadi invalid gitu ya. Credit account currency berarti currency-nya gitu ya, currency-nya yang salah gitu ya. Nah, mungkin seperti itu gitu ya. Kalau dari makna harfiah, tapi kalau secara sistem kami tidak tahu. Seperti itu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin kami cukupkan press conference pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada awak media sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mudah-mudahan memberikan jalan terang pada persoalan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.